PKM yang sudah diperlakukan yaitu Permendikbud nomor 008 titik 000 titik 8 titik 3/42/49 2007-2026 terkait dengan tentang penegasan jam operasional dan kepatuhan regulasi toko swalayan, minimarket, supermarket, hipermarket, departemen store, karaoke, warga, kafe, dan etc. Perlu diketahui bahwa besar yang saya hormati dengan Rektor SD ini terjadi pembongkar di lapangan banyak polemik sehingga kita sebagai DPRD yang fungsi pengawasan ingin mengundang dengan semua untuk minimal kita bertanya apa maksud dan tujuan dari SD ini, karena kita mengalami mencermati di medsos itu luar biasa pendapat negatif dari para netizen terkait dengan beredarnya atau ditegaknya SI ini, karena sepengetahuan kita SI ini dasarnya adalah Pergub 14 tahun 2021 yang di sana hanya konsiderannya hanya COVID. Jadi dituangkan dengan SI itu juga ada Perpres 32 dan Pergub 14 tahun 2021. Kalau kita buka lagi Pergub 14 tahun 2021 itu hanya satu, COVID. Sehingga kita menyimpulkan sementara bahwa ini tidak relevan. Kalau dibuka lagi Pergub 16 hanya COVID itu tidak ada lagi. Kalau saya mencermati COVID bla 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 bla, maka direvisi Pergub 16 tahun 2016 menjadi Pergub tahun 2021. Di 16 tidak ada pengaturan mengenai jam operasional. Hanya kalau nggak salah jam 8 sampai jam 3 malam. Di 2001 baru diubah karena hanya melihat waktu itu hanya COVID. Lalu itu kita akhir di sini untuk mengetahui apa sih maksud dan tujuannya. Monggo mungkin siapa yang mewakili untuk menyampaikan. Selanjutnya nanti saya persilahkan teman-teman pimpinan atau anggota DPR untuk menyampaikan. Monggo silakan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Budaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang saya hormati pimpinan DPRD, yang saya hormati ketua komisi dan anggota DPRD yang hadir pada hari ini, rekan SKPD yang hadir lengkap ini dan mohon izin pimpinan kami menyampaikan permohonan Pak Sekda karena sedianya hari ini hadir pribadi. Beliau tadi pamitan ke saya sedang berada di kejaksaan. Apabila nanti tidak untuk maka forum ini bisa diwakilkan kami dengan tidak mengenai rasional. Izin pimpinan kami menyampaikan beberapa pemaparan terkait dengan dinamika pro dan kontra yang terjadi pasca dikeluarkannya SE pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Maka judul yang kita ambil adalah membangun kesepakatan usaha dan keadilan ruang ekonomi di Banyuwangi. Next. Nah, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pemerintah daerah tentu jauh-jauh hari sudah memikirkan karena banyaknya desakan masukan dari berbagai elemen terkait dengan beberapa keluhan, yaitu ada yang mengatakan, Pak, kami ini kelompok Pak, dengan kehadiran toko-toko modern, omset kami sekarang menurun drastis. Ini salah satu contoh saja yang kami masukkan. Ya, nah, maka salah satu kebijakan yang diambil di dalam SE itu adalah mengakomodir keluar-keluar para pedagang kecil, pelaku usaha tradisional. Fakta yang terjadi di lapangan, toko modern ini berkembangnya cukup pesat. Nanti saya sampaikan datanya. Jam operasional toko modern itu lebih panjang, bahkan ada beberapa yang sampai 24 jam. Di beberapa kecamatan yang gede-gede itu ada yang beroperasi sampai 24 jam. Daya tarik toko modern nggak bisa disamakan, jelas kalah kabeh. Enak, nyaman, harganya pasti, ya. Lalu orang secara image saya lebih memilih toko modern daripada toko kelompok. Nah, ini yang memberikan dampak-dampak yang saya sampaikan. Akhirnya dampaknya pedagang kecil mulai tertekan, pasar tradisional kehilangan daya saing, bahkan gunain ya beberapa
Pak Bimpan Pasar ngadep ke ruangan saya sampai menangis, Pak. Sekarang jualan sempak, itu bahasa saya nih, kaos kotan aja pun nggak laku karena di gerai-gerai besar seperti Roxy, Ramayana itu menjualnya bahkan sampai 103. Ya, ini bahasa mereka nih, ya, curhatan mereka disampaikan ke kami. Maka itulah yang menjadi salah satu pertimbangan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Yang kecil harus hidup, yang besar juga harus hidup, jadi sama-sama hidup. Maka inilah pesan moral yang ingin kita sampaikan. Next. Ini kira-kira Bapak Ibu sekalian data real yang dimiliki oleh Pemkab Banyuwangi terkait dengan toko modern. Indomaret jumlahnya 42, Alfamart jumlahnya 10, toko modern berizin itu yang banyak namanya macam-macam, ada Binhas, ada ya macam-macam lah itu ya, terafiliasi jejaring itu 58. Jadi totalnya toko modern berizin itu ada 110. Sedangkan toko modern yang tidak berizin itu 36. Jadi totalnya ada 146 toko modern, baik yang berizin maupun yang tidak berizin. Next. Posisi saat ini, next. Ya, ini perlu kami tegaskan bahwa posisi pemerintah saat ini jelas. Pemerintah daerah tidak sedang anti terhadap toko modern. Pemerintah daerah tidak memiliki niat untuk menutup usaha siapapun. Namun pemerintah hadir untuk menjaga keseimbangan tadi antara yang prokes dengan yang harus tetap hidup, kenyamanan dengan kelangsungan hidup dari ekonomi lokal. Pemerintah hadir untuk melindungi semua lapisan masyarakat, baik yang lemah maupun yang kuat. Karena bagi kami ekonomi Banyuwangi harus hidup untuk semua, bukan hanya untuk sebagian. Next. Nah ini kira-kira pada saya. Jadi sebetulnya pimpinan di Permendak nomor 23 tahun 2021 itu sudah diatur, buka tutup jamnya itu sudah diatur. Jadi bukan hanya SE kita ini bukan hanya sekedar di pergub kita tentang COVID, bukan, tapi di Permendak sudah jelas diatur. Maka Bapak Ibu kalau ke Surabaya, ke Jakarta, kok buka jam 10? Ya karena diatur Pak Ibu. Kan nggak ada di Surabaya buka jam berapa. Coba kita lihat sering DL sama-sama DL, buka entah ini sih, check out entah ini sih. Ini yang dimaksud tutupnya, yang dimaksud adalah yang dimaksud mulai jam 10 sampai jam 10 itu adalah mall. Sama, kita juga sama di sini. Di sini Roxy Ramayana diaturnya sama di Permendak. Ya. Yang kedua, jejaring toko modern atau jejaring yang retail juga diatur di sini di pasal 2. Ya. Di perda kita itu diatur di ketertiban umum. Sudah ada perda kita tahun 2014 sudah diatur. Maka zamannya Pak Anas kebijakan moratorium toko modern itu diberlakukan. Jadi batasannya sudah itu, nggak tambah lagi. Kalau ada tambah 30 yang tidak berizin, itu berarti tambahan. Jadi yang sudah ada ya nilainya tadi itu 100 sekian itu ditambah dengan yang tidak berizin. Ya, moratorium itu sudah mulai zamannya Pak Anas. Lalu muncul pergub kita di nomor 14 tahun 2021 tentang pedoman penerapan toko modern baik yang berjejaring. Nah, momentumnya betul dari Pak Ketua pada saat COVID Pak Ketua. Tetapi itu dasarnya bukan hanya COVID keadaannya, tapi dasarnya dari Permenda, dari perda kita, yang keadaannya kondisinya pada saat COVID dan sampai sekarang belum dicabut karena kita anggap relevan. Maka munculnya SE yang kemarin ditandatangani oleh Pak Sekda sebagai wakil pemerintah daerah, momentumnya adalah momentum Pekan Patuh Praja yang dilaksanakan oleh timnya Pak Yopi. Ini ada momen Pak, Pekan Patuh Praja. Jadi seminggu itu patuh. Maka fungsi SE tulisannya penegasan. Kenapa kok penegasan? Karena sudah ada sebelumnya. Kita tidak mengeluarkan aturan baru. Tidak mengeluarkan itu aturannya sudah ada. Hanya tegas kemana? Mengingatkan kepada para pemilik toko bahwa ada aturan yang dulu dilaksanakan dan sudah berjalan, sekarang lali. Orang sing jam 10, orang sing jam 11, orang sing jam 12, ada yang 24 jam juga. Maka Pak Yopi keliling secara persuasif mengingatkan SE itu.
Nah, tapi kesan di luar seakan-akan tiba-tiba itu menutup usaha. Padahal tidak ada satupun, Pak Yudi ya, tidak ada satupun usaha yang ditutup, nggak ada, tidak ada. Nah ini artinya kebijakan ini memiliki landasan hukum yang kuat dan berjejak. Oke, next. Kalau kita lihat di peraturan menteri ini, ya 23 tahun 2021 yang diperbarui yang terbaru ini, dalam peraturan menteri perdagangan nomor 3 ayat 1 mengatur ketentuan umum jam operasional toko modern. Diatur di sini, nanti bisa dibaca oleh teman-teman dewan. Ayat 2 memberikan kewenangan kepada bupati, wali kota untuk menetapkan jam operasional yang berbeda dari ketentuan ayat 1. Karena ketentuan ayat 1 tadi jam 10 sampai jam 10. Makanya di Surabaya di macam-macam tempat itu diatur yang gede-gede. Ya, penetapan jam operasional tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi sosial, kondisi ekonomi, perkembangan yang terjadi di masyarakat setempat. Jadi penjelasan ini adalah mengutip dari peraturan Menteri Perdagangan yang ada. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki ruang kebijakan untuk mengatur jam operasional toko modern, menyesuaikan dengan kebutuhan dan perlindungan pelaku usaha lokal, UMKM, dan pasar tradisional. Next, selanjutnya, setelah SE kita keluarkan, next mas. Nah ini, kondisi saat ini versi netizen muncul kekhawatiran di masyarakat bahwa SE ini menyasar seluruh kafe, restoran, dan warung sehingga berpotensi mempengaruhi perputaran ekonomi Banyuwangi. Kenapa ini saya sampaikan pimpinan? Karena banyak warung restoran yang telepon saya, asisten, iki warungku warung restoran menari. Aku nggak jam-jam udah kepisah, enggak. Benar, sekolah pun ya betul. Karena ini saya lihat di semua ini semuanya tutup. Jadi ketakutan, kafe. Padahal kita tidak menyasar ke situ. Ada lagi namanya seringewetan. Gajuan diperkecualikan. Ya nanti akan kita jelaskan nanti. Ya, diperkecualikan. Nanti kita jelaskan nanti. Kenapa? Di sana. Iya. Nanti kita jelaskan. Kalau tadi jelaskannya aturan, kalau hari ini penjelasan subjektivitas. Iya, bukan Pak. Nanti saya dijelaskan. Kalau nanti DPR menyatakan di jam 11 tutup, kita tutup. Kita tutup. Tergantung teman-teman dewan. Sepakat apa tidak? Hah? Tapi kan dasarnya aturan. Oh iya nanti. Makanya kalau kita ngomongin aturan, jam tidur, jam 11 aktivitas itu sudah harus close. Ini ngomong aturan. Ya ngomong aturan. Loh bedanya gimana? Bedanya kalau alfa itu berarti kita tidak dapat, kalau gacuan itu dapat, itu bedanya. Maka ini tergantung nanti tekan kita. Kalau pimpinan dan kondisi siap, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kita akan sesuaikan dengan ketentuan umum. Lanjutkan. Ya, dulu. Yang kedua, terdapat usulan agar operasional tetap diperbolehkan di atas 21. Ya, ini ada usulan dari teman-teman. Ya, itu boleh nggak Pak kira-kira sampai jam 21 mengingat kebutuhan pelayanan sektor pariwisata ya keluar dari para netizen. Yang ketiga, minimnya pemahaman terhadap SE juga memicu kegaduhan akibat perbedaan narasi di masyarakat sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih masif dan terarah. Ini kondisi saat ini. Next. Nah, setelah itu Pak, ini yang kita lakukan. Ya, kita melakukan terus pendekatan, sosialisasi, semua camat turun, nggak boleh ada penutupan, mendampingi dan sebagainya, dan seterusnya. Untuk menjaga empat ini, mewujudkan keadilan ruang ekonomi, mendorong sharing ekonomi antara tadi yang kaya dengan yang miskin, kelompok kapitalis dengan kelompok supaya nyambung. Nah, tadi sudah ada ruang, nanti ketemu saya setelah di belakang nanti. Yang ketiga adalah melindungi ekonomi rakyat, yang keempat menjaga stabilitas keberlanjutan usaha. Next. Nah, maka lanjutannya Pak, mulai minggu lalu, ya, pekan patuh pajak kita jalan. Kita tidak sama sekali melakukan gerakan apapun dan alhamdulillah SE ini dijalankan dengan sangat baik oleh para pelaku usaha. Ya, yo ulun kan dulu biasa ya. Iya, ulun ya.
Hari ketiku Indonesia ya. Tanggal 4, tanggal 5 saya ini. Ya. 2 malam. Ya. Next. Nah itu. Sebelum naik dulu. Oh Mas Bro, nggak ada sampai-sampainya. Kita memang melihat tidak ada satupun, hanya lewat untuk foto dan mereka datang. Kami tidak melakukan apapun. Ya, hari pertama sosialisasi, pembinaan hari kedua dan seterusnya teman-teman tinggal foto di luar aja dan mereka tanggal 21 sudah tutup. Sepi orang kampungnya, sepi tutup. Ya. Masya Allah. Ini kami sampaikan ucapan terima kasih karena SE semua dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha Indomaret Alfamart, baik yang berizin maupun yang tidak berizin. Next. Oke Mas, saya lanjut aja. Nah ini Bapak Ibu sekalian, di samping itu Pemkab Banyuwangi juga punya program. Ya, jadi ASN ini tiap bulan ketua kita minta namanya ada ASN berbagi. ASN berbagi itu adalah wajib bagi ASN untuk belanja di toko-toko kelontong. Tidak boleh belanja di Indomaret, Alfamart, Swalayan, Roxy, tidak boleh. Ya, dari hasil beli ini diberikan kepada orang tua penampung. Jadi saya ini punya 20 orang. Tempat saya kemarin saya dapat di Kapan. Bulan lalu saya dapat di Polesari. Ada daftarnya Pak. Jadi daftar nama-nama orang miskin di desen itu dibagi. Kebetulan Pak saya itu dapat di mana? Dia cerita. Ya, ceritanya awalnya ASN berbagi ini menjadi cara kita untuk mendukung kelompok-kelompok UMKM lokal tadi. Ini cara kita, Bapak Ibu sekalian. Next. Ini yang disebut dengan belanja cantik. Jadi di tanggal-tanggal cantik 4.4 kemarin, nanti 5.5 kami belanja di pasar tradisional dan juga di UMKM lokal. Next. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya baru saja hari ini terlambat. Ini tadi kita sudah melakukan silaturahmi dan harmonisasi dengan hampir toko-toko besar. Ini baru saja selesai dengan Fionata, dengan Roxy, dengan toko-toko modern di ruang Minyak Jigo. Juga dihadiri oleh Indomarko langsung dari Surabaya. Juga dihadiri dari Alfamart. Hadir juga barusan ini. Dan kita menyatakan siap melakukan sinergi dari toko-toko ini dan siap menerima SE. Kami tidak pernah memberikan narasi yang menekan, ancaman tidak pernah. Tadi Pak Satpol PP juga hadir, ya teman-teman ada semua di sini. Tetapi ada beberapa case yang disampaikan kepada pemerintah daerah. Yang pertama adalah UMKM siap diterima masuk di Indomaret Alfamart. Ini yang membahagiakan bagi kita. Sebentar Pak, tidak semua. Coba kamu ngalih tahu, mau makanya mulai ngilurin. Tapi tidak tidak semua Pak. Tapi 1-2 toko iya, tapi belum semua. Disampaikan oleh teman-teman nanti. Maka nanti akan lebih masuk Pak, sebagai bentuk bahwa pemerintah daerah ini hadir. Orang-orang lokalnya toko-toko UMKM isotetik. Nanti kita masukkan. Mereka sepakat untuk mengadakan rapat lanjutan membahas masalah ini. Ya sudah oke membangun. Yang kedua, memohon untuk tambah evaluasi jam. Ya, saya tanya antara jam malam dengan jam pagi itu prime time-nya bagus mana? Ya, prime time-nya bagus mana? Karena kalau kemarin biasanya existing jam 10, lalu turun jam 9, kan gitu. Yang sekarang biasanya buka jam 8, sekarang jam 10, jadi dia kehilangan 3 jam dari jam biasanya. 3-4 jam dari jam biasanya. Saya tanya prime time-nya bagus yang mana? Pak, kalau bisa pagi. Loh, kenapa kok pagi? Karena toko-toko kami berada di kawasan anak-anak sekolah, sehingga kalau pagi kantor-kantor itu bisa belanja. Oke, kita masukkan menjadi bahan pertimbangan nanti. Jadi dia memilih jamnya itu di pagi hari untuk diatur. Jadi malam yang cenderung tidak ada masalah dari jam 10 ke jam 9. Jadi preventifnya begitu. Ini analisa mereka Pak, karena mereka diatur manajemen. Utamanya Indomaret, kalau pemiliknya kan nggak mikir, karena pemiliknya kan tinggal bagi hasil.
Tapi Indomaret sama Alfamart ini yang minta untuk diskusi tadi tentang manajemen, termasuk masalah tenaga kerja. Karena ada jam pengaturan di sana. Shift-shiftan. Tadi saya mengatakan saya ada 2 shift. Shift yang harus dikurangi berarti kami kan kurang 4 jam, berarti kan mulai shift. Nah itu bagaimana kita bisa atur bersama-sama. Jadi ada 2 hal tadi yang dimohon. Pertama adalah bagaimana mengatur jamnya lebih fleksibel, lebih bisa diperberat. Yang kedua adalah masalah tenaga kerja bisa lebih nyambung kepada jumlah jam untuk bekerja. Karena dia pakai 8 jam, Bu. Kalau kita kan 7 jam, kalau ASN ya. Kalau Indo itu 8 jam. Jadi 8 kali 2 dia 16 jam. Gitu, sip-sipannya begitu katanya. Nah yang ketiga ini terkait dengan kontribusi. Saya sampaikan ke teman-teman, memang Indo Alfa tidak ada kontribusi PAD apapun ke pemerintah daerah. Sebentar dulu, reklam ini kan umum. Semua yang reklam mesti bayar. Maksudnya pendapatan seperti restoran itu tidak, kecuali yang MIDI. Ya MIDI poin, ada namanya Alpha Point atau fresh ya fresh. Tapi dodolan KFC di dalam gitu, kopi di dalam. Nah itu oleh pemerintah kena 10% pajaknya. Selain tidak kena, maka Indo dan Alfa siap berkontribusi kepada PAD. Gimana bentuknya? Itu diberikan dalam bentuk CSR atau bantuan lainnya supaya PAD kita dapat. Inilah bentuk tanggung jawab tadi, Pak. Apa bedanya ini gacuan tadi karena ada PAD. Maksudnya tadi Indomaret memberikan syarat bagaimana kalau kita berkontribusi. Saya ke PAD gimana? CSR masuk PAD ini kan di kita kan ada CSR. Saya bilang ada CSR, ada dukungan bantuan pihak ketiga. Ada. Tinggal pilih yang mana? Apakah CSR atau dukungan rekening bantuan pihak ketiga? Karena kalau saya ya. Interupsi, cukup pilihan dan sekarang. Nah ini saya ceritakan ini. Ini menceritakan mana? Yes. Nah, artinya apa? Artinya Indomaret dan Alfa itu siap memberikan kontribusi pada PAD kita. Cuma bentuknya gimana? Silakan dibahas. Ininya begitu. Saya kira itu pimpinan yang ingin saya sampaikan bahwa kita sepakat kita hari cara pandang kita tidak ada perlawanan yang dari kelompok melawan Indomaret atau sebaliknya. Ya, jadi tadi sudah sangat clear.